kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pengendalian internal. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Di sini saya Lutfa Nurhasini dan teman saya. Nama saya Triuniasari dengan NIM 1716041. Saya Lulu Khairul Hasanah, NIM 171600204. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu keandalan suatu unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya, pentingnya pengendalian internal bagi manfaat akuntansi manajemen dan auditor independen. Faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian internal. Yang pertama, lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas, sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif. Selanjutnya, pengujian dan penelaahan yang melekat pada sistem pengendalian internal yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia yang mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. Selanjutnya, tidak praktis bagi auditor untuk melakukan jenis bukti atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menguntungkan pada sistem pengendalian intern klien. Selanjutnya yaitu COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission. Membagikan dua tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk yang pertama, menetapkan suatu definisi yang umum tentang pengendalian intern yang memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang berbeda. Yang kedua, menyediakan suatu standar di mana bisnis dan entitas lain dapat mengukur sistem pengendalian manajemen sektor publik dan menentukan bagaimana meningkatkan sistem pengendalian tersebut. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengendalian internal. Laporan Joso menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam beberapa definisi. Yang pertama, yaitu pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses perkembangan akuntansi. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas. Yang kedua, pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendali internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir orang pada berbagai tingkat organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Kemudian yang ketiga, pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas. Yang keempat, pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau yang disebut control environment. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendali dari orang-orangnya. Lingkungan pengendali merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penilaian resiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang ketiga, aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Dan kemudian yang terakhir, ada pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendali internal suatu entitas pada suatu waktu. Kemudian di sini saya akan membahas selanjutnya tentang keterbatasan pengendalian internal suatu entitas. Consideration of internal control in a financial statement audit, yaitu mengidentifikasi keterbatasan yang melekat berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dengan baik dan dioperasikan dapat memberikan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Yang pertama yaitu ada kesalahan dalam pertimbangan, kemacetan atau kerusakan, kolusi dan manajemen, dan biaya versus manfaat. Kemudian ada peran dan tanggung jawab. Pertama, di sini ada manajemen. Peran manajemen dalam perusahaan adalah untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Yang kedua ada dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Kedua yaitu komite audit harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ketiga ada auditor internal harus secara berkala memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat ada personal entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personel lain yang menyediakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mencakup pengendalian intern harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian. Yang terakhir ada auditor independen. Auditor independen sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan sesuai standar akuntansi keuangan. Selanjutnya kesimpulan dari sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem dalam perusahaan untuk menjaga dan mengembangkan sebuah perusahaan di mana terdapat penanggung jawab dalam pelaksana sistem pengendalian intern, dan intern juga terdapat semua komponen dari pengawasan, pengendalian risiko, dan lain sebagainya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikoordinasikan di dalam perusahaan untuk menjaga keamanan aset milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data dalam laporan keuangan, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien mampu menyediakan informasi yang tepat bagi manajer atau dewan direksi sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat serta tercapainya tujuan perusahaan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.